Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali tentunya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, dengan tidak bosan-bosannya saya selalu mendoakan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabat YouTube di mana saja Anda berada selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya serta Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Amir Rizal Indragiri. Insya Allah setiap video yang kita buat di sini mudah-mudahan semoga nantinya memberikan manfaat yang banyak kepada sahabat semua, terutama bagi sahabat yang hobi dunia kebatinan dan tenaga dalam. Juga di sini kita singgung juga pembahasannya tentang ruqyah, sebagaimana video-video kita yang sebelumnya. Sahabat YouTube di mana saja Anda berada, bagi sahabatku yang baru bergabung, jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Kemudian saya juga berharap supaya tidak terjadi gagal paham, jangan lupa sahabat menonton video hingga selesai. Kemudian berikan masukan-masukan yang sifatnya membangun, supaya video-video saya ke depannya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi memberikan manfaat untuk sahabatku di mana saja Anda berada. Sekali lagi bagi sahabatku yang baru bergabung, jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Oke, sahabat YouTube di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu ilmu, suatu amalan yang mana apabila kita berkesinambungan, berkelanjutan, disiplin, continue dalam mengamalkan sebuah amalan ini, insya Allah kita akan terhindar dari suatu malapetaka, musibah, atau sesuatu yang bermudarat baik di langit maupun di bumi. Nah, sahabatku, ayat ini pada video kali ini saya khususkan untuk pagar gaib ya. Pagar gaib atau pagar diri, keluarga dan anak kita dari binatang berbisa atau binatang buas. Nah, inilah tema kita pada kali ini. Bagaimana caranya bagi sahabat-sahabat yang tinggalnya di daerah-daerah pinggiran hutan, atau di daerah pinggiran-pinggiran sungai, atau tempat-tempat lain yang dimana di situ banyak sekali binatang buas. Kita ketahui kalau kita tinggal dekat dengan hutan belantara, jauh dari masyarakat, tentunya di situ banyak binatang buas. Apakah ular, apakah beruang, harimau dan sebagainya. Kemudian bagi sahabat YouTube yang tinggal dekat dengan pinggiran-pinggiran sungai, pinggiran-pinggiran laut, di situ juga banyak binatang buas, seperti buaya, ikan hiu, dan sebagainya. Nah, sahabatku, inilah makanya saya anggap penting saya sampaikan kepada sahabat semua, kiranya nanti bagi yang hobi dunia kebatinan dan tenaga dalam, ini saya tekankan sangat penting. Saya tidak berani mengatakan wajib, tapi ini hampir wajib. Bagi setiap saudaraku, siapa saja yang hobi dunia kebatinan, laki-laki atau perempuan, harus hafal ayat ini. Di sini termasuk sumber dari segala macam ilmu kebatinan dan tenaga dalam. Ini juga biasanya digunakan oleh orang-orang yang hobi kebatinan untuk kekebalan, anti senjata tajam, anti peluru, anti begal, dan sejenisnya. Nah, pada video kita kali ini ayat ini kita gunakan supaya kita terhindar dari binatang buas seperti buaya, harimau, beruang, dan sebagainya. Oke, sahabat YouTube di mana saja Anda berada,
Ayat ini sudah menjadi tidak asing lagi bagi kita, apalagi bagi yang hobi dunia kebatinan dan tenaga dalam, yaitu surah At-Taubah 2 terakhir. At-Taubah, nama lain dari surah ini adalah Al-Baro'ah. Surah Al-Baro'ah ini atau At-Taubah ini berisikan tentang kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu kaum, terhadap umat yang melampaui batas. Maka sepakat para ulama ketika membaca surah Al-Taubah, cukup hanya berlindung kepada Allah dengan baca auzubillahi minasyaitonirrajim tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini saudara, surah At-Taubah 2 terakhir. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya ulangi satu kali lagi. Saya ini diijazahkan oleh guru saya, kemudian ini saya ijazahkan bagi sahabat saya siapa saja yang hobi kebatinan, yang butuh perlindungan sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap binatang buas dan binatang-binatang yang berbisa yang lainnya. Saya ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah 2 terakhir. Sahabatku di mana saja Anda berada, mengenai hikmah ini mempunyai segudang manfaat, hikmah dan sebagainya. Saya sendiri, anak saya masih berusia lebih kurang 6 tahun, yang paling kecil, kemudian yang besar usia 8 tahun. Ini saya tekankan, saya ajarkan anak saya minimal dalam satu hari itu 1 kali untuk membaca ini. Membiasakan ayat ini di kupingnya, membiasakan ayat ini di matanya. Supaya dia mudah menghafal ayat ini. Kalau dari kecil insya Allah lengket. Nah sahabatku, ayat ini mempunyai segudang hikmah. Di antaranya disampaikan oleh para ulama, para wali Allah. Siapa yang membaca ayat ini pada hari itu, dia tidak akan mati. Kalau kita baca ayat ini pada hari ini adalah hari Senin. Kita baca tadi pagi, insya Allah kata para ulama, kita tidak akan mati pada hari ini. Kemudian tidak ada sesuatu yang bermudarat dari langit maupun dari bumi yang menimpa kita. Inilah salah satu hikmahnya. Saya harapkan kepada sahabatku di mana saja Anda berada, yang tinggal di daerah rawan, banyak binatang buas dan berbisa, segera amalkan ayat ini. Kita disiplinkan, berkesinambungan, 1 hari minimal 1 kali. 1 kali 24 jam. Tentunya sahabatku bisa. Nah, tata cara pengamalan suatu ilmu untuk supaya lebih afdol, supaya lebih baik, tentu yang pertama sekali kita menghadiahkan Al-Fatihah, mengharap ridho Allah, kemudian syafaat para malaikat, syafaat Nabi dan Rasul, syafaat Nabi Muhammad SAW, kemudian syafaat para sahabat Nabi, syafaat Syekh Abdul Qadir Jalani. Nanti juga kita masukkan situ syafaat dari Nabiullah Haidir alaihissalam, kemudian syafaat para guru kita atau man ijazani, kemudian syafaat kedua orang tuaku dan diri kita sendiri. Itu susunan-susunan hadiah Al-Fatihah sebelum kita mengamalkan suatu ilmu. Nah sahabatku, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabatku, terutama yang hobi dunia kebatinan dan tenaga dalam. Saya Amrizal Indragiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.